Aceh Explore menampilkan halaqah dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Subscribe, komen, like, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna بمجاهدة الأهواء وحذرنا عن اتباعها والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الوفاء. أما بعد، أوصيني وإياكم جميعا بتقوى الله. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوا الله يا أولي الألباب. Hadirin hadirat sidang jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah atas nikmat, rahmat, karunia Allah, taufik dan hidayahnya. Kita baru saja selesai melaksanakan salat fardu maghrib kita di awal waktu secara berjamaah di rumah Allah yang mulia ini. Khusus bagi kita yang laki-laki, ini adalah nikmat besar yang patut kita syukuri. Dengan cara tentu kita berusaha untuk selalu menjadi ahlul masjid sampai akhir hayat kita. Orang-orang yang selalu ketika datang waktu salat fardu mencari masjid untuk dapat salat di awal waktu, berjamaah di masjid di mana azan berkumandang. Besar sekali keutamaan menjadi ahlul masjid bagi seorang laki-laki yang sudah sering kita ulang-ulang dan tidak kita ulang lagi pada kesempatan ini. Alhamdulillah, selepas salat kita masih ada waktu kesempatan untuk kita beriktikaf di rumah Allah ini. Sambil kita menunggu waktu fardu isya, nantinya akan kita tunaikan juga di awal waktu secara berjamaah, dan kita dapat memanfaatkan waktu untuk saling mengingatkan. Orang-orang yang tidak rugi dengan perputaran waktu adalah orang-orang yang memanfaatkan waktu, di antaranya untuk saling mengingatkan, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabar. Para pendengar Radio Baitur Rahman, RRI, dan juga radio-radio swasta lainnya yang menyiarkan secara langsung halaqah maghrib dari Masjid Raya, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Para jamaah yang mulia, pada malam hari ini di Benar Meriah pembukaan musabaqah tilawatil Quran tingkat provinsi Aceh, maka banyak daripada imam dan para penceramah yang menjadi dewan hakim di berbagai cabang di MTQ provinsi di Benar Meriah kali ini. Dan saya sebetulnya juga termasuk di dalam dewan hakim, tapi karena ada keuzuran agenda lain yang tidak bisa saya hindari, maka saya tidak ikut ke Benar Meriah. Mudah-mudahan musabaqah kali ini yang saya terima informasi persiapan di lapangan minim, sehingga tadi baru dikirim ke saya satu gambar di cabang saya Syarhil Quran, di mana arenanya baru tadi sedang dikerjakan pembangunan arenanya.
yang seharusnya ini sudah siap mungkin seminggu yang lalu. Ya, tapi ini tadi baru sedang dalam proses pengerjaan. Mudah-mudahan kekurangan dari persiapan secara fisik ya untuk arena-arena ini ya dapat ditutup dengan lahirnya para hafid, para qari dan juga cabang-cabang yang lain yang berkualitas, dan menjadi ajang ini untuk kemudian mendekatkan generasi kita kepada Al-Quran dan juga mendorong masyarakat kita untuk mencintai Al-Quran, dan tentu yang paling penting adalah mengamalkan Al-Quran. Jamaah yang mulia, kembali kita ke kajian kita tentang salah satu perkara yang merusak hati dalam makna merusak iman seorang mukmin adalah perkara memperturut hawa nafsu, yang kita sebetulnya sudah dilatih oleh Ramadan bagaimana bekerja untuk tidak memperturut hawa nafsu kita. Bagaimana kita harus mampu mengendalikan keinginan-keinginan nafsu kita untuk tidak kita turuti kalau dalam menyalurkannya bertentangan dengan ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam kenyataan berapa banyak di antara kita ini orang-orang yang beriman ya tidak punya kekuatan yang cukup untuk menghadapi ini, sehingga sering sekali terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan Allah, meninggalkan larangan-larangan Allah, perintah-perintah Allah, kemudian melanggar larangan-larangan Allah ya sebab karena memperturut nafsunya. Maka kita sudah bahas dengan kitab rujukan Mufsidatul Qulub karya Syekh Saleh Al-Munajjid dua kali, dan sekarang ini kita masuk ke pembahasan tentang asbabu ittiba'il hawa. Apa sebab-sebab seseorang dalam hidup ini memperturut nafsunya. Ini kita baca apa yang ditulis oleh Syekh Saleh Al-Munajjid. Ya mungkin nanti kita tambah komentarnya, tapi kita baca apa yang beliau tulis dulu. Beliau menulis, inna ittiba'al hawa lahu asbabun iddatun tad'un nasa ilaihi, falimadha yatba'un nasu ahwa'ahum walimadha yu'riduna 'anil haqqi wattiba'is siratil mustaqim. Memperturut nafsu itu banyak sebabnya. Sebab-sebab inilah yang kemudian mendorong manusia untuk melakukan hal-hal yang diinginkan oleh nafsu. Maka kemudian menjadi pertanyaan, kenapa manusia dalam hidup ini cenderung memperturut nafsunya? Kenapa kemudian juga mereka menyimpang daripada kebenaran dan jalan yang lurus? Ini sudah pernah kita singgung yang lalu. Betapa bahwa melakukan kebaikan, melakukan kebenaran itu langkahnya mudah. Melakukan satu kejahatan, satu keburukan, langkahnya berat. Tapi dalam kenyataan manusia ini cenderungnya kepada yang buruk itu. Manusia cenderungnya melakukan yang menyimpang, yang mudah, yang gampang, itu yang kemudian justru berat untuk dilakukan. Yang buruk, yang susah, itu malah kemudian yang suka dilakukan oleh manusia. Ini apa sebab-sebabnya? Maka beliau kemudian mengatakan, lidzalika iddatu asbabin. Ini karena ada sejumlah faktor-faktor atau sebab. Minha, diantaranya, pertama beliau tulis adalah awalan adamut ta'awudi ala dhabtil hawa minas sughri. Sebab kenapa orang memperturut nafsunya? Maka yang pertama ditulis Syekh Saleh Al-Munajjid adalah karena tidak membiasakan diri
untuk mengendalikan nafsunya sejak dari kecil. Kalau istilah di dunia pendidikan sekarang ini ada namanya pendidikan usia dini. Ya, namanya PAUD. Pendidikan usia dini. Nah, di sini dijelaskan bahwa salah satu sebab orang memperturut nafsu karena dia dari kecil itu tidak dilatih, tidak dibina, tidak diarahkan oleh orang tuanya untuk mengendalikan nafsu dan keinginan-keinginannya. Seperti apa yang dimaksud dengan ini? Ditulis Syekh Shalih Al-Munajjid dalam penjelasannya. Qad yalqa at-tiflu fi sughrihi min abawaihi hubban mufrita wa hananan zaida. Seorang anak kecil itu di masa kecilnya dia bisa mendapatkan dari kedua orang tuanya kecintaan yang berlebihan dan kasih sayang yang berlebihan. Hubban mufrita wa hananan zaida. Cinta yang berlebihan, kasih sayang juga yang berlebihan. Bagaimana? Haitsu yulabbiyani lahu jami'a raghabatihi, di mana kedua orang tuanya itu memenuhi apapun maunya si anak, dituruti. Wa ya'tiyanihi bikulli ma yashtahihi wa yatamannahu, dia penuhi, diberikan kepada anaknya apapun yang maunya si anak. La yufarriqani baina haramin wa halalin atau baina mamnu'in wa masbuhin. Tidak dipilah-pilah oleh kedua orang tua si anak tadi mana yang haram, mana yang halal, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Apa mau anak semuanya dipenuhi. Diberi salah satu contoh misalnya. فإذا نام عن صلاة الفجر تركه والداه وقال مرهق نعسان. Kalau si anak tidak bangun waktu sholat subuh, orang tuanya membiarkan, malah berkata, sayang dia lagi capek, sayang dia ngantuk, biarlah dia istirahat. Wa idza arada lu'batan min al-al'abi atayahu biha. Kalau anaknya mau satu permainan, ya, maka oleh orang tuanya dipenuhi apa yang diminta anaknya untuk dibeli permainan. Maka apa yang terjadi kemudian? Buahnya, hasilnya, fayansha'u tiflu ala ittiba'i hawahu, maka tumbuhlah anak ini besar, ya, di dalam kebiasaannya memperturut apa mau keinginannya karena dipenuhi oleh orang tuanya. Kullama arada syai'an hassalahu wa fa'alahu la yurdi'uhu radi'un wa la yamna'uhu wazi'. Nah, anak ketika mau apa-apa dipenuhi. Tidak ada yang kemudian menghalangi dia. Semua dituruti. Hatta idza balagha mablagat taklifi intalaqa hawahu syarqan wa gharban. Sehingga ketika anak ini sudah masuk masa mukallaf, sudah baligh, tumbuhlah berkembang itu nafsu dia kemana-mana, ke timur, ke barat, kemana-mana.
وركضت جوارحه خلف هواه لتحقيق تلك الأماني والأحلام خاصة مع فترة المراهقة. Maka kemudian anggota-anggota tubuh dia itu mengikutlah apa mau nafsunya, untuk kemudian bagaimana impian-impiannya, angan-angannya bisa diwujudkan, terutama sekali di zaman puberitas dia itu. Fayaf'alul jara'im al-'azama wal umur al-kibara wa laysa min sabilin lidaf'ihi an dzalika wala man'ihi. Maka kemudian si anak berbuatlah macam-macam kejahatan, ya, sehingga tidak ada jalan untuk kemudian membendungnya lagi, karena sudah terlanjur dulu dibiarkan. Sebelum kita sambung, untuk kita baca ini, kita komen dulu sedikit, ya. Apa yang disampaikan Syekh Shalih Al-Munajjid ini tentu banyak ditemukan dalam kehidupan kenyataan, ketika orang tua berduit, kemudian apa mau anak diperturut, ya, anak minta apapun dipenuhi, tidak pernah kemudian tadi diajarkan, bahkan artinya sekalipun itu perkara mungkin istilahnya ya bukan haram, bukan perkara yang tidak dibolehkan, tapi dalam rangka mendidik anaknya, orang tuanya memang tidak memenuhi semua dan membatasi. Tapi orang-orang yang memperturut tadi maunya si anak, akhirnya ketika anak ini jadi remaja liar luar biasa dan cukup merepotkan orang tuanya. Apalagi mohon maaf jamaah yang mulia, karena punya tadi duit, dan anak ketika diberi duit kemudian tidak dikontrol, berapapun minta dikasih, kemudian tidak ditanya berkawan dengan siapa, tidak diperiksa uangnya digunakan kemana, maka apa kemudian yang didapati orang tuanya? Rupanya anaknya ini terlibat narkoba, sabu-sabu misalnya. Nah, kalau sudah seperti itu, sudah minta ampun itu untuk kemudian memperbaiki lagi anaknya. Akhirnya apa? Ya, anaknya sudah ditangkap polisi karena ini udah repot orang tuanya. Kemudian ini anaknya sudah apa? Mencuri punya orang. Anaknya sudah apa? Ya, berkelahi dengan ini. Pokoknya orang tua dibuat begitu ya, repot, dan memang hancur sehancur-hancurnya. Ini sebetulnya ada kesalahan dari orang tuanya juga dulu. Karena apa? Karena tadi memperturut apa mau si anak. Maka kemudian jamaah rahimakumullah, ya, Syekh Shalih Al-Munajjid kemudian menyebutkan contoh bagaimana para sahabat Nabi radhiyallahu anhum di dalam mendidik anak-anak mereka sejak dini. Wa qad 'amila as-sahabatu radhiyallahu anhum fi tarbiyati abna'ihim 'ala i'tiyadi dhabt an-nafs منذ الصغر. فكانوا يحاولون معهم في الصيام والصلاة والحج وغير ذلك من الأمور الشرعية. Para sahabat radhiyallahu anhum, mereka itu telah bekerja keras untuk mendidik anak-anak mereka dalam upaya mengendalikan nafsu sejak usia dini. Bahkan mereka berusaha untuk membiasakan anak-anak mereka untuk salat, puasa, haji, dan juga pekerjaan-pekerjaan ibadah lainnya. Wa al-Rubai' radhiyallahu anha qalat, seorang perempuan menjadi perawi hadis di sini. Nah, ini sebetulnya dalam hadis jarang nama Ar-Rubai' ini.
Ini seorang sahabiyah, perempuan, sahabat. Dari Ar-Rubai' radhiyallahu anha qalat, ia berkata, arsalan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ghadata Ashura ila qural ansari. Rasulullah pernah mengirim makanan berbuka puasa kepada desa-desa orang-orang Ansar, orang-orang Madinah. Dikirim makanan untuk berbuka puasa, tapi puasanya puasa sunat. Man asbaha muftiran falyutimma baqiyata yaumihi wa man asbaha sha'iman falyasum. Maka siapa yang pada waktu itu tidak puasa, karena ini puasanya Asyura 10 Muharram. Jadi puasa 10 Muharram, Rasul kata Ar-Rubai' ini mengirim makanan untuk buka puasa ke perkampungan orang-orang Ansar. Maka di antara mereka karena puasa sunat ada yang puasa. Di antara mereka ada yang tidak puasa. Ya. Qalat fakunna nasumuhu ba'du wa nusawwimu sibyanana wa naj'alu lahumul lu'bata minal ihni fa idza baka ahaduhum 'ala at-ta'ami a'taynahu dhaka hatta yakuna 'inda al-iftari. Kata Ar-Rubai', kami orang-orang Ansar berarti dan para sahabat waktu itu melakukan puasa Asyura di setiap 10 Muharram. Wa nusawwimu sibyanana, dan kami juga mengajak anak-anak. Sibyan itu anak kecil, sobi, anak kecil. Ya. Anak-anak kecil kami untuk juga puasa Asyura. Wa naj'alu lahumul lu'bata minal 'ihn, dan kami buat untuk mereka permainan, artinya mainan yang itu dari bulu, mainan dari bulu. Fa idza baka ahaduhum 'ala at-ta'ami. Ini kalau kita lihat pertama penggunaan kata tadi sibyanana, berarti ini memang anak kecil, anak kecil. Kemudian kalau kita lihat lagi dari redaksi, kami buat untuk mereka mainan dari bulu. Nah, ini betul-betul anaknya, karena kalau mainan untuk anak-anak umur 6-7 tahun mungkin nggak bisa lagi ditipu dengan dikasih mainan. Ini berarti kecil, ini kecil sekali. Sehingga kata Ar-Rubai' tadi, fa idza baka ahaduhum 'ala ta'am. Jadi kalau ada salah seorang dari anak kami menangis minta makan, namanya anak kecil, disuruh puasa, mungkin ketika lapar nangis minta makan. Apa yang dibuat oleh para sahabiyah waktu itu? A'tainahu dzaka, maka kasih kami mainan. Kami kasih mainan. Jadi ini kalau kira-kira anak umur 8-9 tahun kasih mainan, nggak mau lagi. Berarti ini betul-betul kecil anaknya. Kami kasih mainan kepada mereka hatta yakuna indal iftar, sampai kemudian mereka lalai dan masuklah waktu berbuka nanti. Ini hadis ini riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, sangat kuat kesahihannya. Riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Artinya di sini dengan jelas ditemukan bagaimana para sahabat dulu yang mendidik anak mereka agama, pengamalan agama sedini mungkin. Sehingga tadi puasa sunat pun diajak ikut puasa. Nangis minta makan karena sudah lapar, dikasih mainan biar lalai, sehingga waktu berbuka datang baru kemudian dia juga makan dengan orang tuanya. Maka kata Syekh Shalih Munajjid kemudian apa?
Setelah itu, wa tarbiyatu tifli ala naili ma yatamannahu la ta'udu alaihi bidharar ad-dini faqat, bal hiya dharratun lahu fi dunyahu aidan. Qad yusibu al-ahla syai'un min masa'ib ad-dunya wa jawaihaha. Jadi membiarkan anak dan dipenuhi apa yang maunya dia tanpa ada tadi diberi batasan, dididik, diajarkan, ya. Ini bukan saja berdampak buruk terhadap masalah agamanya, termasuk juga berdampak buruk terhadap dunianya. Artinya apa? Tadi kita sebut, keluarganya akan dibuat menjadi kewalahan di dalam menghadapi perilaku anaknya ketika anaknya sudah masuk remaja. Karena apa? Dia berturut apa mau anaknya ketika anaknya kecil. Maka ketika remaja, minta macam-macam. Minta mobil, kemudian minta uang tiap hari untuk kemudian makan di restoran dengan teman-temannya. Kalau enggak kemudian marah dan sebagainya, kasar dengan orang tuanya. Nah, jadi bukan saja kerugian dari segi agama, tapi juga kerugian dari segi duniawinya. Kemudian diberi contoh lagi, wa kadzalika al-fatatu allati ta'awwadat 'ala ad-dalali war-rafahiyati. Begitu juga kalau seorang anak gadis, waktu dia kecil tadi dipenuhi semua apa maunya oleh orang tua dia, sehingga dia hidup di dalam apa? Kemewahan, hidup di dalam poya-poya, hidup dalam bermewah-mewahan. Faqad tatazawwaju syakhsan laysa fi mustawa ahliha al-mali, fatatabarramu min dhalika wa tata'affafu. Nah, sehingga kalau kebetulan dia kawinlah dengan seorang laki-laki yang income per kapitanya atau income-nya tidak setingkat kemampuan orang tuanya. Orang tua si cewek ini. Si cewek ini dari kecil sudah hidup poya-poya, hidup mewah. Karena difasilitasi oleh orang tuanya. Ketika dia sudah remaja kemudian dia kawin, maka dapatlah dia suami yang tingkat income-nya tidak sekelas orang tuanya. Akhirnya apa dia? Wa qad tu'ayyir zawjaha bi annahu fakir wa tadkhul hayataha fi dawamatin min as-sara'ati wan nad'ati allati tufsidu 'alayha istiqraraha an-nafsi wa rahataha ma'a zawjiha. Akhirnya apa kemudian? Dia menghina suaminya. Karena dianggap suaminya enggak mampu, dianggap suaminya fakir, minta tuntutan yang besar kepada suaminya karena sudah terbiasa dengan orang tuanya. Akhirnya apa? Rumah tangganya menjadi selalu cekcok, selalu ribut, sehingga tidak ada ketentraman rumah tangga. Ini disebabkan anak ini sudah terbiasa diperturut maunya anak ketika kecil oleh orang tuanya, sehingga ketika dapat suami tidak mampu memperturut seperti itu, maka hancurlah rumah tangga tersebut. Ini jamaah rahimakumullah faktor pertama, bahwa sebab seseorang memperturut nafsu itu boleh jadi karena sejak kecil dia tidak dilatih orang tuanya untuk mengendalikan nafsu. Bahkan orang tuanya memperturut apa mau nafsu anaknya, sehingga anak tumbuh kembang di dalam hal memperturut nafsunya. Ketika sudah besar, sudah sulit untuk kemudian diarahkan lagi dan dikendalikan lagi. Dan ini kenyataan. Tentu Syekh Shalih Al-Munajjid tidak menulis kalau ini juga bukan kenyataan. Dan ini tentunya kalau kita lihat jamaah yang mulia, apa yang ditulis Syekh Shalih Al-Munajjid ini adalah sesuatu yang beliau lihat dalam kehidupan masyarakat Arab.
yang beliau tentu ya tidak melihat lagi ya lebih jauh kepada kehidupan yang seperti di kita. Maka kalau dilihat seperti di kita tentu jauh mungkin lebih parah ya ketika tadi anak tidak dikendalikan. Yang kedua sebab memperturut nafsu yang ditulis Syekh Saleh Al-Munajjid adalah mujalasatu ahlil ahwa'i wa musahabatuhum. Berteman, bersahabat, berkawan dengan orang-orang yang memang memperturut nafsu dalam hidupnya. Ini namanya adalah ahlul ahwa. Ya. Kata Syekh Saleh Al-Munajjid, innal awatifa wad dawafi'a tanmu bil mujalasati wa tulis suhbati. Faman lazama mujalasata ahli al-hawa wa adama suhbatahum fala budda an yata'athara bihim wala siyama in kana dha'if ash-shakhsiyyah wa 'indahu qabiliyah lit-ta'assur biman hawlahu. Sesungguhnya nafsu yang ada pada manusia ini dia akan tumbuh berkembang mengikut kepada persahabatan dia dengan siapa. Maka barang siapa yang bersahabat dengan orang-orang yang memang hidupnya dalam memperturut nafsu, maka pastilah orang ini akan terpengaruh dengan pola hidup mereka. Terutama sekali kalau ini terhadap orang-orang yang mudah sekali terpengaruh dengan lingkungan. Ini lebih cepat lagi. Walidzalika kana as-salafu yanhauna an mujalasati ahli al-bid'ah wal ahwa. Maka oleh karena itu para sahabat, para tabi'in, tabi'at tabi'in itu melarang kita untuk kemudian bersahabat, berteman dengan orang-orang yang buat bid'ah, dengan orang-orang yang memperturut nafsu. Qala Abu Qilabah rahimahullahu ta'ala, ini salah seorang saya tidak tahu apa tabi'in atau tabi'at tabi'in ini, Abu Qilabah, la tujalisu ashabal ahwa'i, jangan kamu berteman dengan orang-orang yang hidupnya memperturut nafsu. Kenapa? Fa inni la amanu an yaghmisukum fi dhalalatihim aw yalbisu alaikum ba'dha ma ta'rifun. Karena saya tidak merasa aman bahwa kalian tidak akan tenggelam di dalam kesesatan mereka, atau paling tidak kalian ini akan dibuat kacau ya pikiran kalian terhadap sesuatu yang itu adalah kebenaran kalau berkawan dengan orang-orang yang memperturut nafsu. Wa qala al-Baghawi, salah seorang ulama besar, al-Baghawi, ada tafsirnya, tafsir al-Baghawi, mengatakan wa ulama'us sunnati muttafiquna ala mu'adati ahli al-bid'ati wa muhajaratihim. Bahwa para ulama sepakat untuk supaya kita dalam hidup ini tidak berteman, bersahabat dengan orang-orang yang ya, membuat bid'ah di dalam hidup ini, karena kita nanti akan tadi mengikuti ya, apa yang mereka buat, pasti terpengaruh dengan kita. Kemudian yang ketiga, sebab memperturut nafsu adalah dha'ful ma'rifatil haqqati billahi wad daril akhirah. Lemahnya pengetahuan. Saya tambahkan berikut keyakinan akan Allah dan hari akhirat. Alladzi la yaqdiru rabbahu haqqa qadrih. La yubali idza aghdabahu aw asahu. Laysa fi qalbihi tawqirun lillah wala ta'zim. Jadi orang yang tidak mengenal Allah,
tidak mengetahui keagungan Allah, tidak mengetahui keesaan Allah, tidak mengetahui kemaha kekuasaan Allah, tidak mengetahui azab Allah, maka apa yang terjadi? Maka dia tidak ambil pusing. Apakah dia telah melakukan sesuatu yang Allah murka? Dia telah melakukan sesuatu yang Allah marah? Itu tidak mendapat perhatian. Karena apa? Karena tadi tidak tahu bagaimana keagungan Allah, bagaimana kemaha kekuasaan Allah, bagaimana kedahsyatan azabnya Allah. Akhirnya melakukan hal-hal yang Allah murka biasa, tidak takut dengan kemurkaan Allah, tidak paham bagaimana dahsyatnya kemurkaan Allah, bagaimana pedihnya azab Allah, bagaimana kuasanya Allah. Karena ini tidak dipahami dengan benar. Mungkin bisa dipahami tapi tidak diyakini dengan benar. Keyakinan terhadap ini lemah. Inilah yang kemudian membuat orang berani melakukan hal-hal yang Allah murka sama sekali. Dan ini saya komen sedikit. Betul-betul kita urut dada. Artinya ya, kalau kita melihat dari sisi ini, betapa dalam hidup ini yang saya perhatikan, ya, orang-orang dengan kekuasaannya, dengan jabatannya, itu sangat berani untuk melakukan hal-hal yang Allah murka. Tanpa sama sekali waktu melakukan itu ada rasa takut akan azab Allah. Bahkan mohon maaf, mengkondisikan sesuatu itu yang Allah murka memang dibuat sistem untuk itu. Sehingga mohon maaf dia kaya atas memeras orang lain. Atas apa? Atas mencekik orang lain. Dan ini dibuat sistemnya. Dan sama sekali ketika ya mohon maaf misalnya jamaah rahimakumullah, ya, dalam penerimaan sesuatu misalnya bagaimana menggeser orang yang cukup nilainya dan memasukkan orang ini dengan meminta bayaran dalam jumlah tertentu. Ini kan jelas-jelas bagaimana mempertanggungjawabkan di akhirat ini telah menggeser hak orang yang mampu. Dengan mengambil imbalan tertentu. Dan ini kadang-kadang dikondisikan sedemikian rupa. Tanpa ada rasa takut sama sekali ini. Luar biasa. Jadi, padahal mungkin orang itu termasuk orang sholat. Kalau kita tengok ada dia sholat. Bahkan mungkin dia yang kondisikan tadi ya bukan sistemnya, ada yang mengkondisikan secara pelaksanaannya. Dia kondisikan orang ini yang menyumpai ini, orang ini destornya ke dia misalnya. Kalau kita tengok dia orangnya sholat, orangnya puasa, sering pergi umrah, udah haji, tapi terhadap melakukan hal-hal yang Allah murka tidak takut sama sekali. Ya, ini karena sebabnya adalah tadi tidak yakin ya akan bagaimana dahsyatnya azab Allah di akhirat. Lemahnya keyakinan bagaimana semua yang kita buat ini tercatat, enggak akan lolos sedikit pun. Dan itu banyak sekali ayatnya. Maka di sini Syekh Shalih Al-Munajjid mengangkat ayat dalam surah Az-Zumar ayat 67. Surah Az-Zumar ayat 67.
Wa ma qadarullaha haqqa qadrih wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamah was samawati matwiyatun biyaminih subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Ini saya baca di tafsir Al-Misbah Pak Quraisy. Ayat ini terkait dengan orang-orang musyrik dulu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ini tentu juga berlaku kepada orang yang tidak menempatkan tadi Allah di dalam porsi yang sesungguhnya. Wa ma qadarullaha haqqa qadri. Mereka tidak menghargai Allah dalam penghargaan yang seharusnya. Mereka tidak menghargai Allah dengan penghargaan yang seharusnya. Nah, mohon maaf jamaah yang muliakan, tidak salah juga ketika orang-orang tadi berani melakukan pelanggaran-pelanggaran Allah dan itu memang disengajakan. Ini kan orang-orang yang tidak menghargai Allah dengan sesungguhnya. Lalu ayat ini dilanjutkan, wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah. Bumi ini dengan segala isinya itu dalam genggaman Allah. Apalagi orang di dalamnya, bumi dengan segala isinya dalam genggaman Allah. Was samawatu matwiyatun biyamini. Langit-langit ini juga itu dalam lipatannya Allah. Jadi begitu dahsyatnya kekuasaan Allah. Tapi betapa manusia ini tidak menghargai Allah. Ini jamaah rahimakumullah, salah satu sebabnya lemahnya pengetahuan seseorang akan kekuasaan Allah, akan hari akhirat. Maka ini mendorong dia tadi berani melakukan sesuatu yang Allah murka. Maka misalnya para sahabat mengatakan bahwa apa? Kita kalau melakukan dosa, itu yang kita lihat bukan kepada besar kecilnya dosa. Ini tentu yang ditegur adalah orang-orang yang meremehkan dosa-dosa kecil. Alah, ini kan dosa kecil. Alah, ini kan perkara kecil. Kan banyak hadis, banyak ayat. Ibadah-ibadah kita ini menjadi penghapus dosa-dosa kecil kalau kita menghindari dosa-dosa besar. Misalnya Allah mengatakan, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu. Kalau kalian menjauhi dosa-dosa besar yang dilarang, nukaffir ankum sayyiatikum, maka kami hapuskan dosa-dosa kecil kalian. Maka kata para sahabat, kalau kita melakukan dosa itu tidak dilihat kepada besar kecilnya dosa, tapi yang harus dilihat adalah kepada siapa engkau berdosa. La tanzuru ila sughri dzunub. Jangan tengok kepada kecilnya dosa. Tetapi apa? Unzuru ila man ta'sawnahu. Tapi lihatlah kepada siapa kalian bermaksiat. Kalian bermaksiat kepada yang maha agung. Kalian bermaksiat kepada yang maha kuasa.
kalian bermaksiat kepada yang maha suci. Ini orang-orang yang sudah tahu bagaimana menempatkan tadi ya Allah secara proporsional. Jadi sampai dosa-dosa kecil pun tidak berani dilakukan, bukan masalah.